Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rika Arini dari kelas SI 2Q dengan NIM 202200069. Di sini saya akan menjelaskan beberapa style yang saya gunakan dalam pembuatan desain web sederhana saya. Sebelum itu, pada desain web sederhana saya membicarakan tentang makanan khas Tanjung Balai, dimana saya hanya menggunakan beberapa style, yakni style container, style header 1, header UL sama LI, header A hover, form, sidebar 1, sidebar 2, dan juga footer. Saya akan menjelaskannya perlahan-lahan. Ini menurut yang saya pahami dari masing-masing style ini. Nah, style container di sini berfungsi untuk menampilkan background dari web kita, yakni kita ingin sebesar apa web kita, atau apakah memenuhi layar atau hanya setengahnya atau berada di tengah-tengah. Nah, di sini fungsi kontainer adalah itu. Bisa kita lihat width-nya sudah saya tentukan sendiri. Background-nya di sini menggunakan kode. Di sini seingat saya background-nya adalah warna hijau. Nah, selanjutnya ada header 1. Header di sini berfungsi sebagai kepala, maksudnya sebagai judul besar dari web saya kali ini. Nah, pada header 1 ini sebagai judul besarnya untuk membuat sebuah background. Nah, kalau tulisannya nanti bisa kita lihat sendiri apa saja isi dari header 1 ini. Nah, selanjutnya adalah header. Di sini header berfungsi sama dengan header 1, hanya saja di sini saya gunakan di dalamnya terdapat menu dan ada kolom pencarian juga di dalamnya. Nah, ini header UL dan LI-nya. UL dan LI-nya ini dia berfungsi untuk menunya. Kalau ini tadi di sini ini dia untuk tempat menu dan tempat menu dan kolom pencariannya. Sementara di sini header UL ini adalah untuk menunya. Ini khusus style untuk menunya. Nah, kalau ini sama. Ini style untuk kolom pencariannya, background color white. Nah, form ini untuk membagi halaman web kita menjadi 2. Berikut ketentuannya dengan float right. Nah, sidebar 1 di sini ini khusus untuk isi, beserta sidebar 2 ini khusus untuk isi dari web kita. Karena di sini saya berbicara tentang makanan khas Tanjung Balai, maka isinya tentang makanan khas Tanjung Balai bersub foto. Kalau di sidebar 2 saya masukkan di sini tentang ciri khas Tanjung Balai dan juga ciri khas dari makanannya itu sendiri. Nah, kalau footer di sini untuk menampilkan tempat untuk sejenis penamaan web kita, bahwa itu kita yang membuat. Berikut ada ketentuannya. Background colornya gold, height-nya 30 px, width-nya 100%. Itu bisa kita lihat. Nah, jangan lupa setiap kita memasukkan style harus kita tutup dengan tag slice style. Kemudian kita masuk ke body. Di sini saya masukkan div ID container tadi fungsinya apa? Ya,
untuk mengcustomize background, untuk mengcustomize, untuk memberikan ukuran apakah kita mau web kita itu memenuhi layar atau hanya setengah layar saja begitu. Nah, di ID header, di header 1 tadi saya jelaskan tentang maaf di header 1 ini tadi saya jelaskan bahwa itu sebagai kepala web, benar kan? Ya. Di sini isinya saya gunakan img search. Di sini saya masukkan gambarnya dengan style dia logo, seperti logo begitu, dengan width 100, height 50, stylenya left, margin topnya 3px, dengan tulisan di sampingnya. Kalau sebuah halaman web pasti ada judul besarnya ya kan. Nah, di sini saya menggunakan H2, makanan khas Tanjung Balai. Di sini kenapa saya menggunakan H2? Karena kalau H1 ini terlalu besar, maksudnya jika untuk judul ya nggak usah terlalu besar. Nah, semakin besar angkanya, misalnya gini H1, H2, H3, H4, H5, maka semakin kecil pula ukuran tulisannya. Kemudian kita tutup dengan slice div. Nah, selanjutnya kita masuk ke style yang header, div ID header. Header tadi fungsinya apa? Kita masukkan kita tampilkan menu. Di sini saya masukkan berupa link yang untuk menuju ke tempat yang kita tuju. Maksudnya gini, kita klik home, maka yang kita munculkan adalah home dari web kita. Kita klik tutorial, muncul adalah tutorial apa? Ya, tutorial apa yang di dalam halaman utama kita, kan? Nah, kemudian tag form, ini tag input, kemudian ditutup dengan tag slice form. Nah, kemudian kita masuk dengan tag div class sidebar 1. Nah, sidebar 1 tadi apa? Adalah isi. Di sini dia berada di kiri. Isinya adalah img search. Ini berupa gambar dengan ketentuan sebagai berikut. Nah, di sini saya menggunakan, di sini saya menggunakan H4 kerang rebus. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi, H4 ini adalah untuk memperbesar atau memperkecil sebuah ukuran tulisan. Semakin besar angkanya, maka semakin kecil pula ukuran hurufnya. Di sini saya gunakan tag paragraf, yang ini tag P, ditutup dengan slice P juga. Baru kemudian kita tutup kelas sidebar 1 khusus untuk yang kerang rebus ini. Begitu juga dengan selanjutnya, sama dari gulai masam, bubur pedas, itu sama. Nah, masuk kita ke div class sidebar 2. Nah, sidebar 2 ini berada di sebelah kanan web. Tadi kan sudah sebelah kanan web yang isinya tentang makanan khas Tanjung Balai, ciri khas makanan Tanjung Balai. Di sini saya menggunakan tag H2 untuk makanan khas Tanjung Balai dan tag P untuk karakteristik kota Tanjung Balai sendiri. Nah, kemudian untuk H3 yaitu ciri khas makanan Tanjung Balai. Kemudian saya gunakan tag LI untuk pemberian penomoran begitu, atau sejenis baletnya. Kemudian selanjutnya saya menggunakan tag table dengan ketentuan border 2, cell padding 5 dengan cell spacing 0. Di sini saya gunakan tag TR, tag TD. Jangan lupa ditutup dengan slice masing-masing. Begitu seterusnya. Dan yang terakhir adalah tag footer. Tag footer di sini untuk menampilkan sejenis mark. Begitu. Tempat untuk tulisan ini, copyright by Rika Arini, saya gunakan tag marquee. Ini supaya teksnya itu berjalan begitu. Nah, kemudian kita masuk ke
home.html. Di sini adalah tampilan menunya. Semuanya sama. Di sini saya menggunakan style header, text, column, bg color, column side, column middle, row after, gambar hover, dan footer, dan juga header. Semuanya sama, hanya saja penambahan style kolom. Untuk pembuatan sebuah halaman itu dia menjadi dua, tidak hanya untuk mohon maaf, tadi yang sebelumnya di sini form itu ya untuk apa ya, maaf sebelumnya, saya ulang. Di sini form itu untuk penampilan jenis apa yang akan kita cari begitu. Kalau di sini kolom itu untuk membagi dua halaman gitu loh. Kolom, mohon maaf saya salah, untuk membagi dua halaman kolom. Di sini sama, saya menggunakan div class text di div class header. Dalam div class header saya menggunakan div class text dengan tag marquee dengan tulisannya selamat datang di website makanan khas Tanjung Balai, ditutup dengan slice marquee dan slice div. Selanjutnya div class bg color. Nah, bg color di sini dia ketentuannya apa? Background colornya green. Nah, berarti nanti background colornya adalah green gitu, warna hijau maksud saya. Kemudian row, column div class column side. Nah, di sini nanti ini berada di sebelah kiri. Di sebelah kiri column side, di div class column side ini adalah kolom sebelah kiri. Yang tampilkan adalah gambar saya sendiri dengan ketentuan width 150. Kemudian tutup slice div. Nah, selanjutnya adalah div class column middle. Column middle adalah setelah foto saya, di sampingnya terdapat kolom ini gitu loh. Nah, di sini yang pertama saya makanan khas Tanjung Balai, sejenis judulnya ya kan. Dan selanjutnya saya menggunakan tag P, align, justify, jenis tulisannya dengan style padding sekian. Dan berikut isinya adalah perkenalan diri saya dan juga perkenalan apa yang akan saya buat pada desain saya kali ini. Kemudian tutup dengan slice div. Selanjutnya ada div class footer. Seperti tadi, footer adalah tempat untuk menampilkan mark, apa sejenis hak milik kita pada web tersebut. Di sini saya markui copyright by Rika Arini. Markui di sini tadi apa? Iya, dia tentang mohon maaf, agar tulisan ini berjalan begitu dari kanan ke kiri atau dari kiri ke kanan. Saya tidak tahu, akan lebih jelasnya nanti setelah kita tampilkan saja. Nah, kemudian di sini kita masuk ke tutorial.html. Di sini saya hanya menggunakan style container, header 1, header dan footer. Mohon maaf, di sini terdapat sidebar 1 dan sidebar 2 yang pada asalnya tidak saya gunakan, tapi mungkin nanti saya hapus. Tidak berpengaruh juga, silahkan hapus nantinya. Di sini kita mengambil BG colornya ya sama seperti yang tadi pastinya gitu. Div ID container tadi sebagai apa ya, untuk membatasi halaman web kita. Itu terserah kita ingin halaman kita memenuhi halaman web atau halaman layar maksud saya, atau hanya setengah layar saja, atau memang berada di tengah-tengah layar saja begitu. Masuk kita ke div ID header 1. Di sini sama seperti tadi, saya menggunakan tag image search tanjungbalai.jpg with 100 height 80 style float left
margin top 3px. Di sini juga saya menggunakan text center dan juga tag H2. Ini untuk judul ya. Ini untuk judul, header 1 tadi kan untuk judul, cara memasak makanan khas Tanjung Balai Asahan. Kita tutup dengan slice div. Nah, selanjutnya kita masuk ke div tag div ID header. Nah, ini untuk di bawah. Agar mempercantik gitu. Kita tutup dengan slice div lagi. Masuk kita ke isinya. Di sini isi saya tidak menggunakan style apapun di isi. Mohon maaf, saya sudah bingung ingin menggunakan style apa. Hanya saja di sini saya menggunakan beberapa tag, yakni tag center, tag H3 untuk ukuran, tag image untuk gambar, menampilkan gambar, dan tag HR untuk menampilkan garis. Nah, di sini saya kenapa menggunakan garis agar memisahkan antara judul isi dengan isinya gitu loh, judul isi dengan isinya. Di sini saya menggunakan tag P, tag BR, dan juga tag B. Tag B di sini berfungsi untuk apa? Ya, dia untuk mempertebal tulisan. Misalnya awalnya tipis, dia menjadi tebal gitu, menjadi hitam. Kalau bahasa Inggrisnya menjadi bold gitu. Sama, saya juga di sini menggunakan tag UL untuk memberikan bullet atau sejenis penomoran gitu. Hanya saja dia tidak nomor 1, 2, 3, jadi seperti bulat-bulat seperti itu. Nah, jangan lupa di setiap kita membuat sebuah tag harus ditutupi dengan tag slice yang sama seperti yang kita buat. Misalnya ini tag LI, kita tutup dengan tag slice LI. Itu jangan lupa. Sama saja. Nah, di sini saya di setiap membuat satu resep atau satu tutorial cara memasaknya, saya tutup dengan tag HR dengan warna blue untuk menutup resep 1. Nah, selanjutnya untuk memulainya saya gunakan juga HR dengan colornya black gitu. Sama untuk membatasi antara gambar antara judul isi dengan gambar isi dengan isinya begitu. Begitu juga selanjutnya saya gunakan tag HR dengan ketentuan width 100%, size 5, color blue, itu untuk membatasinya begitu. Tagnya sama saya buat yang ada tag P, ada tag B, tag UL, tag LI, udah itu aja, tag BR juga. Nah, yang terakhir saya gunakan footer, tag footer dengan tag marquee. Saya tambahkan tag marquee, tulisannya yaitu copyright by Rika Arini SI2Q 2021. Tutup dengan slice marquee dan juga slice footer. Nah, selanjutnya yang menu terakhir adalah menu video.html. Di sini saya juga hanya menggunakan 3 style CSS, yakni container, header 1, dan juga footer. Saya tidak banyak-banyak, hanya saja karena di sini hanya ingin menampilkan 3 video cara memasak dari tutorial tadi begitu. Saya sudah menjelaskan stylenya tadi di awal, container untuk apa, header 1 untuk apa, dan footer juga untuk apa. Di sini saya hanya akan menjelaskan isinya saja. Maaf sebelumnya. Masalah kita ke div ID header 1. Di sini isinya sama seperti tadi. Ini untuk kepala web kita. Di sini ada logo. Di sini rasanya logonya adalah logo Tanjung Balai sendiri. Dan juga di samping logo ada tulisan video memasak makanan khas Tanjung Balai Asahan dengan tag H2 dan juga tag center. Nah, selanjutnya saya menggunakan tag P, paragraf, dan juga tag center dan juga tag B.
Untuk kerang rebus saya menggunakan tag center dan juga tag B. Kemudian di dalam ini saya masukkan video. Sebelumnya video tersebut saya download dari YouTube. Nah, agar dia bisa masuk ke dalam, maksudnya agar dia bisa ditampilkan di hasilnya nanti, maka video tersebut harus berada di satu file yang sama gitu. Video. Di sini saya gunakan tag video control. Kenapa saya gunakan tag video control? Di sini control berfungsi untuk menampilkan tombol pause, tombol volume, tombol untuk memperkecil atau memperbesar video tersebut. Ingin memenuhi layar laptop Anda atau hanya kecil begitu. Dan juga jangan lupa gunakan tipe videonya. Misalnya di sini saya gunakan tipe videonya adalah MP4. Nah, di setiap satu video saya tutup dengan sebuah garis. Untuk memunculkan garis adalah tag HR dengan 100% size 5 dengan color black. Begitu juga dengan video selanjutnya. Dan yang terakhir adalah saya gunakan tag footer dan juga saya tambahin marquee dengan tulisan copyright by Rika Arini kelas SI 2Q 2021. Nah, baiklah, saya akan menampilkan hasilnya dengan klik kanan dan open in browser. Berikut adalah hasil dari web saya, yakni di dalamnya ada header. Di sini tadi fotonya berupa logo, ini tulisannya tadi, dan ini header 1. Dan yang background warna hijau ini itu adalah kontainernya. Dan ini adalah sidebar 1. Ini adalah sidebar 2. Dan ini tadi tag formnya. Ini tag header OL dan LI-nya. Di sini saya memperkenalkan makanan khas Tanjung Balai, yakni kerang rebus, gulai masam, bubur pedas. Sebenarnya banyak makanan khas Tanjung Balai, tapi saya hanya memilih dari ketiga ini yang memang benar-benar merupakan ikon dari kota Tanjung Balai sendiri. Kemudian kita klik menu home. Kita akan menuju menu home. Nah, di sini menu home. Sini tadi berikut saya tampilkan. Kita kembalikan. Kemudian kita klik menu tutorial. Nah, ini yang saya sebut tadi. Di setiap saya menampilkan sebuah foto, saya tutup dengan sebuah garis, yakni warna hitam. Nah, di setiap saya membuat sebuah isi, maksudnya di sini karena tutorial saya buat resepnya, satu resep gitu, saya tutup dengan sebuah garis yang berwarna biru. Kemudian saya masukkan lagi. Oke, kita kembalikan. Kita klik menu video. Di sini muncul 3 video, yakni video kerang rebus, gulai masam, dan bubur pedas. Kita klik videonya. Kita bisa mempercepatnya. Loading. Kita bisa memperkecil suaranya. Kita juga bisa memperbesarnya.
kita klik 2 kali pada layar, maka kita kembali, kemudian kita bisa klik ini tuh. Kita bisa juga klik selanjutnya. Baik, demikianlah video saya kali ini mengenai desain web sederhana. Sebelumnya saya mohon maaf jika mungkin tidak sesuai dengan fungsi yang sebenarnya, karena di sini saya menjelaskan berdasarkan pemahaman saya sendiri. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.